Halo, selamat datang kembali di channel Klasi Risti. Oke, hari ini kita akan coba belajar tentang naif bias. Nah, jadi sebelumnya mungkin teman-teman yang belum tahu bagaimana sih logika algoritma naif bias, teman-teman bisa lihat video sebelumnya ya tentang teori naif bias. Nanti linknya akan saya letakkan di pojok kanan atas. Dan kali ini kita akan coba terapkan naif bias menggunakan Python ya. Nah, terutama di sini kita menggunakan salah satu library yang biasa kita kenal yaitu scikit-learn. Oke. Jadi di sini pertama kali ya si naif bias ini kalau di scikit-learn ini dibedakan bermacam-macam teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini ada yang namanya Gaussian naif bias. Nah, Gaussian naif bias ini biasanya algoritma ini digunakan untuk jika nilai pada masing-masing fiturnya itu bersifat kontinu. Ya, bersifat kontinu otomatis di sini numerik ya, jadi angka. Kemudian yang kedua ada lagi yang namanya multinomial naif bias. Nah, kalau multinomial naif bias ini untuk data yang distribusinya terdistribusi secara multinomial ya. Dan biasanya di sini multinomial naif bias ini adalah salah satu dari dua varian naif bias yang dapat digunakan untuk klasifikasi teks. Ya, mungkin jadi teman-teman kalau pernah mendengar istilah text mining menggunakan naif bias itu lebih detailnya adalah menggunakan multinomial naif bias ya. Kemudian naif bias yang ketiga di sini ada complement naif bias. Ya. Yang namanya complement itu kan melengkapi ya atau pelengkap ya, atau disingkat dengan CNB ya, complement naif bias. Nah di sini adalah algoritma ini sebenarnya ini adalah adaptasi dari algoritma standar multinomial naif bias ini ya. Jadi ini pengembangan dari multinomial naif bias ya. Dan di algoritma complement naif bias ini dia sangat cocok untuk dataset yang tidak seimbang. Nah, jadi nanti kalau teman-teman punya komposisi dataset yang tidak seimbang atau bahasa kerennya imbalance ya, jadi tidak seimbang. Nah, teman-teman cocoknya pakai complement naif bias. Oke. Kemudian berikutnya yang keempat di sini ada Bernoulli naif bias ya. Karena namanya saja sudah cukup jelas, namanya adalah Bernoulli, nah, maka di sini naif bias ini cocok digunakan untuk data yang terdistribusi menggunakan distribusi Bernoulli ya. Atau biasanya di sini lebih ke analisa multivariat ya. Kemudian yang terakhir ada categorical naif bias. Nah, kalau categorical naif bias ini biasanya data untuk setiap fiturnya itu terdistribusi secara kategorikal. Ya, kategorikal ini biasanya nominal ya. Jadi ini. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi macam-macam algoritma naif bias dan penggunaannya ini bisa kita lihat langsung di situs dokumentasinya si scikit-learn ini ya. Nah, di sini sudah saya siapkan linknya, coba saya klik. Oke. Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya teman-teman ya. Jadi penjelasannya sangat komplit ya. Jadi penjelasan ini cukup komprehensif ya. Karena disertai seperti ini. Jadi disertai contoh penggunaannya. Jadi library ini berada di modul apa ya. Seperti ini. Nah, misalkan Gaussian naif bias itu biasa disebut dengan Gaussian NB. Ada di library scikit-learn modulnya naif bias gitu ya. Nah, cara penggunaannya pun sama ya teman-teman ya. Ini di sini ada contoh penggunaannya. Untuk multinomial pun juga sama. Nah, kalau misalkan di sini tidak ada cara penggunaannya, biasanya di sini ada linknya ya teman-teman. Nah, kita klik saja salah satu. Nah, di sini muncul penjelasan detailnya. Mulai dari parameternya apa saja yang harus dimasukkan ya.
Ada alpha, fit prior, kelas prior, kemudian ada penjelasannya juga ya, nanti silahkan teman-teman baca sendiri dan ada contohnya ini yang penting. Yang penting ini ada contoh penggunaannya dan penjelasan untuk masing-masing metode yang dimiliki oleh fungsi dari ini naive Bayes-nya ya, entah multinomial, entah Gaussian ya, ada penjelasannya di sini. Bisa pakai fit, bisa pakai get param, bisa partial fit dan seterusnya. Nah, ini. Oke, jadi itu tadi sekilas mengenai dokumentasi si naive Bayes miliknya scikit-learn ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan ya. Jadi nggak usah panjang lebar sama dengan luas ya. Langsung kita praktekkan. Di sini kita gunakan saja dulu Gaussian naive Bayes ya. Gaussian naive Bayes yang pertama ini. Kemudian untuk datasetnya kita gunakan seperti yang kemarin ya, yang video KNN ya. Jadi praktek menggunakan KNN. Nah, nanti untuk linknya bagi teman-teman yang pengen mengetahui KNN di Python, nanti silahkan teman-teman kunjungi linknya ya di kanan atas ini, nanti saya siapkan. Oke, datasetnya yang kita gunakan seperti kemarin adalah dataset Wine ya, dataset Wine. Oke, sebelum kita masuk ke dataset ya. Nah, ini kita masuk ke library-nya dulu. Kita masuk ke library yang kita gunakan ya, nanti kita coba gunakan Pandas ya, baik nanti kita pakai atau enggak. Ini biasanya sering digunakan juga. Terus ada Seaborn ya, Seaborn ini kita nanti biasanya gunakan untuk bikin grafik ya. Nah, kemudian NumPy ya, NumPy. Kemudian yang paling penting di sini teman-teman, ini yang paling penting. Dari scikit-learn atau sklearn kita import datasetnya dulu. Kita import datasetnya. Kemudian kita nanti butuh classification report dari metriknya sklearn ya, sama confusion metric ya. Terus kita tetap butuh train test split dari model selectionnya scikit-learn ya. Dan yang paling penting terakhir adalah algoritmanya sendiri, yaitu naive Bayes ya. Kita ambil di sini Gaussian NB ya, atau Gaussian naive Bayes. Oke, kita eksekusi dulu untuk import library-nya. Das. Nah, berikutnya kita load datasetnya ya. Nah, seperti perintah yang kemarin-kemarin ya, karena perintahnya cukup sama. Kita load datasetnya, kita masukkan ke nama variabelnya wine. Kita eksekusi. Oke. Jadi ini adalah data wine ya. Data wine itu ada data itu sendiri, kemudian ada targetnya atau kelasnya ya. Data kelasnya ada 0, 1, 2. Target name-nya ada kelas 0, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya ya. Di sini ada deskripsinya juga. Tapi yang kita gunakan nanti di sini ini ya. Si data ini sama si target ini. Karena ini yang bakalan kita split ya. Yang bakalan kita bagi menjadi data training dan data testing. Nah, berikutnya di sini adalah kita splitting. Seperti biasa kita siapkan 4 variabel yang bisa menampung nilai X ya dan nilai Y. X itu adalah datanya, Y itu adalah targetnya. Masing-masing dibagi menjadi 2, yaitu untuk training dan testing. Yang Y juga sama, kita bagi training dan testing. Untuk perintahnya atau codingnya tetap sama ya teman-teman. Train test split dalam kurung di sini adalah datanya. Datanya di sini yang dimaksud adalah si X-nya ya, data X-nya nanti. Oke, jadi datanya X ya, si X-nya ini kita ambil di wine.data ya, yang ini ya. Di sini. Kemudian untuk targetnya ada di wine.target. Nah, ini. Karena tadi kan kita sudah kasih nama wine ya di sini. Kita ambil di sini
ini adalah datanya, ini adalah targetnya, ya. Kemudian kita stratify ya, kita stratify berdasarkan targetnya. Supaya apa teman-teman? Supaya komposisi di data training dan data testing itu sama ya berdasarkan nilai targetnya. Jadi misalkan kalau di sini yang 0 isinya ada 25% ya. Nah, nanti baik di training ataupun di testing itu yang isinya 0 itu juga 25% ya. Jadi diambil sama. Nah, kemudian di sini ada test size ya. Nah, maksud dari si test size 0,5 ini adalah kita bagi datanya ini ya. Datanya ini kita bagi masing-masing 50%. 50% baik untuk data training sama data testing ya, teman-teman. Ini maksudnya adalah test size. Jadi perlu diingat kalau di sini test size berarti ukuran data testingnya 0,5 ya. Otomatis sisanya itu adalah data training. Kalau test size misalkan di sini test size itu adalah 0,2, nah berarti 20%. 20% untuk data testing, di sini 20, berarti sisanya yang di sini 80 ini adalah data training. Tapi kalau di sini bukan test size, tapi di sini adalah train size ya. Train size-nya 0,2. Berarti ya data trainingnya 20%, sisanya data testing 80%. Jadi kebalikannya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan ya, diperhatikan yang ini ya. Ini test size apa train size atau train size ya. Kemudian dilihat juga besarannya ini ya, angkanya ini, besarannya ini. Oke, kita coba untuk eksekusi. Ini saya hilangkan dulu. Kita eksekusi untuk splittingnya ya, untuk splittingnya. Kita run. Oke, sudah berhasil dijalankan ya. Nah, kemudian langsung kita ini teman-teman, langsung saja kita bikin modelnya. Langsung kita bikin modelnya. Atau kita kepengen lihat dulu deh. Di sini data trainingnya sebenarnya seperti apa. Oke. Extrain. Oke. Ini ya. Jadi data train ini. Sulit ya dibaca kalau kita nggak masukkan ke data frame ya. Kalau kita baca array-nya sulit. Tapi ya hampir mirip lah ya seperti yang video sebelumnya. Jadi kita bikin data frame atau kita data frame kan aja ya. Coba deh kita data frame kan. Bukan bind data ya, ini extrain ya. Kemudian nama kolomnya kita ambil saja target name ya. Find.target names. Terus kita tambahkan dengan quality. Nah, quality. Kita panggil di ftrain, eksekusi. Error. Columns when target. Nah, ini. Oh, ini target names ya, bukan target. Target names. Oke. Enter. Tetap saja. Apa ya? Di sini ini target names. Oh, ini ya.
Oh, harusnya ini teman-teman, harusnya itu feature names ya, bukan target names di sini. Oke, maaf. Ini feature names. Oke, nah ini adalah tampilan dari data training ya setelah kita split. Nah, jadi sudah ada 50% karena di sini ada 0,5 ya. 50%, 89 row ini ya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini kita tanpa lakukan pre-processing ya. Kalau yang di kemarin di KNN itu kan kita lakukan pre-processing ya, dan ternyata dari pre-processing itu bisa meningkatkan akurasi si KNN-nya. Kalau ini sementara kita tidak lakukan pre-processing dulu. Kita lihat bagaimana kinerjanya si Gaussian naive Bayes ini tanpa adanya campur tangan pre-processing. Oke, berikutnya kita langsung ke sel selanjutnya ya. Kita bikin modelnya ya. Kita bikin modelnya. Kebetulan si modelnya naive Bayes ini, terutama untuk Gaussian naive Bayes ini tidak membutuhkan parameter yang begitu rumit ya teman-teman ya. Jadi langsung kita panggil fungsinya seperti ini ya. Kemudian kita letakkan ke sini ke model NBC ini ke menjadi suatu objek baru ya. Jadi suatu objek baru, terus langsung kita fit ya, kita fitkan dengan data training ya, baik untuk datanya maupun si labelnya ya. Kemudian nanti kita langsung hitung skor akurasinya ya. Kita bandingkan antara X testingnya dan Y testingnya berdasarkan ini ya, berdasarkan hasil fittingnya ini. Nah, fit ini sebenarnya ini ya teman-teman. Jadi perintah ini, jadi si fit ini sebentar. Jadi si perintah fit ini sebenarnya kita menyuruh algoritmanya atau NBC naive Bayesnya itu untuk belajar ya, untuk learning ya. Mempelajari apa ya? Mempelajari model ya berdasarkan data. Berdasar data. Jadi si fit ini dia learning ya, dia belajar, dia mempelajari. Yang dipelajari sebanyak apa ya? Sebanyak testingnya sebanyak trainingnya yaitu 50%. Banyak trainingnya 50%, yaitu ada 89 row dan 14 kolom. Ini ya. Jadi si NBC-nya disuruh belajar dulu pakai berdasarkan data yang ini ya, yang data semuanya ini. Nah, nanti kemudian kita uji bagaimana jika kita lakukan prediksi untuk data testingnya dan ya baik X maupun Y-nya, baik datanya maupun labelnya. Jadi perlu diingat ya teman ya, fit ya. Kalau ada fit ini berarti modelnya lagi learning ya. Kita suruh learning, kita suruh belajar gitu. Terus kayak kalau yang di sini biasanya kita setting parameternya. Nah, setting parameter ya. Jadi parameternya dimasukkan ke dalam kurung ini. Untuk algoritma apapun ya. Untuk algoritma apapun biasanya kita model codingnya seperti ini ya. Kita setting parameter dulu ya dengan objek baru, dengan nama objek baru. Setelah itu kita fitting ya, kita fitting ini sebenarnya si modelnya disuruh berdasarkan settingan yang kita bikin di sini kita suruh belajar ya. Nah, setelah disuruh belajar maka kita suruh coba untuk prediksi data testingnya. Gitu. Oke, coba kita jalankan. Ini saya bersihkan dulu. Coba kita jalankan di sini. Saran. Oke, nah berarti di sini teman-teman, setelah si modelnya ini difitkan, dia disuruh belajar, ternyata setelah disuruh untuk memprediksi data testing, datanya ini pakai labelnya ini, kinerjanya akurasinya berapa? Jadi akurasinya di sini adalah 0,9775 sekian sekian sekian. Ya. Nah, kalau kita kepengen lebih detail tentang classification reportnya, baik akurasi, kemudian precision recall dan seterusnya, nah kita bisa gunakan yang ini teman-teman ya. Classification report yang diambil dari nah ini
label aslinya apa, ya. Kemudian label hasil prediksinya apa. Nah, label aslinya Y-true kan ini. Jadi kita lakukan proses ini ya, lakukan proses prediksi ya. Yang diprediksi apa? Data testingnya yaitu X-test. Nah, si X-test ini dia punya label aslinya kita letakkan di sini ya. Ini. Jadi isi ini Y ini label aslinya. Jadi masih ingat ya teman-teman seperti video kemarin. Jadi ini Y-true ini dia ngambilnya ke sini ya. Dia dimasukin bukan dimasukin ya. Kebalik ya. Oke. Jadi si Y-testnya ini, Y-test itu kan ngambil dari hasil ini ya, hasil splitting tadi yang atas ya. Ya, itu dimasukkan ke variabel Y-true ya. Kemudian, nah hasil dari prediksinya, ya, prediksi atas data X-testnya itu dimasukkan ke Y-predict ya. Nah, setelah itu ini Y-true sama Y-predict kita bandingkan pakai yang namanya classification report. Ya, jadi Y-true-nya masuk ke sini dan Y-predict-nya, Y-pred itu masuk ke sini. Itu teman-teman ya. Sekarang coba kita jalankan bagaimana classification report-nya. Oke. Nah, dari sini ketahuan jadi precision-nya untuk kelas 0 ya, untuk precision-nya dia sangat presisi sekali ya. Yaitu 1, kemudian recall ya, recall-nya ada 0,97. Apa sih precision recall? Apa sih F1 score atau F1 score? Nah, teman-teman bisa lihat video tentang confusion metric. Nah, kembali lagi linknya di pojok kanan atas di sini. Ya. Jadi tadi kita lampirkan 3 video lah ya tadi. Akurasinya secara keseluruhan berapa? Oh, secara keseluruhan akurasinya ada ini. 0,98. Itu. Nah, kalau kita kepengen lihat ininya, confusion metric-nya, kira-kira ada data yang menyimpang nggak setelah diprediksi? Ya, kita tetap manfaatkan saja ini ya. Kita tetap manfaatkan si ini, Y-true sama Y-pred ya. Ke dalam fungsi confusion metric. Nah, ini kita masukkan ke sini ya, Y-true. Nah, ini si Y-pred-nya, diprediksi ya. Kita panggil fungsi confusion metric, kemudian parameternya adalah dua objek ya. Dua objek ini biasanya yang diminta tipenya array ya. Nah, kebetulan di sini dia bentuknya sudah array ya. Begitu di split tadi bentuknya juga array ya. Kalau cuma di sini aja tadi yang bentuknya adalah data frame. Oke, kita lihat hasil confusion metric-nya. Ini saya bersihkan dulu. Oke. Nah, oke, saya kasih keterangan dulu. Di sini adalah 0, 1, 2. Ini juga 0, 1, 2. Nah, dari sini ketahuan teman-teman ya. Jadi model yang kita rancang tadi dengan komposisi trainingnya dan testingnya itu masing-masing 50%. Ya. Model ini bisa mengenali dengan baik untuk ini saja. Data yang labelnya 2. Kalau yang data labelnya 1, dia masih ada yang salah ya. Salah prediksi ya. Ini 1. Dan ini juga untuk yang labelnya 0 juga masih ada salah prediksi. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ternyata yang mempengaruhi akurasi itu tidak hanya preprocessing seperti kemarin ya. Bagaimana itu juga tergantung bagaimana kita membagi data testingnya dan data trainingnya. Kalau di sini kan berarti 50% untuk belajar, 50% untuk ujian, ya kan? Nah, kalau misalkan data trainingnya ini, ya, data training, singkat TR, itu lebih besar daripada data testingnya. Berarti kan belajarnya lebih banyak. Nah, otomatis lebih pintar ya. Nah, kita coba saja. Kita coba saja rubah di train test split-nya.
Nah, di sini untuk test size-nya kita bikin 0,4 ya. Berikutnya kita bikin 0,4 tuh, ini biar biar gampang, ini saya catat dulu ya untuk ininya ya, akurasinya. Jadi ini saya catat dulu di layar. Untuk saya tulis dulu di sini, di pojok sini. Jadi untuk data tesnya 50%, itu akurasinya tadi adalah ini ya 0,9775 ya, kita ambil 4 digit ya. Nah, sekarang kita coba ini kita rubah menjadi, kita kecilin ya, jadi ujiannya lebih sedikit daripada belajarnya, 40% misalnya, jadi 0,4. Kita coba eksekusi lagi, saran ya. Otomatis di sini data frame-nya pun juga harusnya berubah ya, nambah ya, bener ya, 106 ya. Ini adalah data frame training ya untuk yang belajar. Kemudian kita jalankan lagi untuk model fittingnya ya. Kita jalankan. Oke. Nah, meningkat ya teman-teman ya. Sedikit ya. Jadi di sini misalkan testingnya ada 40, sorry. Oke, jadi di sini ada 40%, maka ini 0, berapa tadi? 0,9861. Nah, meningkat sedikit 861. Sekarang kita coba lagi. Ya. Kita coba lagi bagaimana jika testingnya itu adalah 30% atau 0,3. Ya, kita eksekusi lagi, kita split lagi. Sini sudah nambah lagi. Kemudian kita eksekusi yang ini lagi. Yes. Ya. Berubah lagi menjadi, kalau 30% berarti 30% menjadi 0,9814. Oh, turun ya. Oke. Nah, kita coba lagi. Kita coba lagi sampai menemukan akurasi terbaik. Misalkan di sini ada 0,2. Jadi 20% untuk ujian, 80% untuk belajar. Kita coba split lagi, kita run. Ya, nambah 142, kita eksekusi lagi di sini. Oke, run. Nah, menjadi 1. Berarti berapa? Nah, kalau 1 berarti kan 100% ya. Nah, berarti ketahuan teman-teman. Berarti kalau ini. Kalau di sininya 20% ya. Itu berarti dia sama dengan 1. Atau ini adalah 100%. Nah, berarti terprediksi semua. Nah, kita lihat, kita cek confusion metric dan classification reportnya seperti apa. Kita cek, oke. Nah, semua 100% berarti ya. Oke, nilai supportnya juga bagus. Confusion metric kita lihat, run. Oke, tidak ada yang salah prediksi ya. Semuanya adalah diprediksi dengan benar. Nah, ini true positif ya, diagonal ini ya. Oke, sekarang kita coba yang terakhir. Misalkan kalau data testingnya itu adalah 10%. 10%. Berarti 0,1. Kita coba eksekusi, run. Oke, di sini nambah 160, kita eksekusi lagi di sini, run. Ya, tetap 100%. Oke, kita catat. Berarti jika 10% testingnya, maka tetap 1 atau 100%. Nah, dari sini ketahuan teman-teman. Jadi model naive Bayes ini tanpa kita lakukan proses preprocessing ya, kita otak-atik di splitting data training dan data testingnya itu juga pengaruh ya teman-teman. Pengaruh sekali ya.
Kita bisa mendapatkan akurasi 100% jika komposisi data testingnya itu adalah kurang dari atau sama dengan 20%. Untuk ini ya, untuk data WAIN ya. Kalau data yang lain bagaimana ya, kita tidak tahu ya, karena setiap data itu kan sebaran datanya berbeda-beda ya, bentuk datanya berbeda-beda. Bisa jadi kalau misalkan kita klasifikasikan data iris ya, data bunga iris itu ya, bisa jadi loh ya, bisa jadi untuk akurasi 100% itu jika data testingnya mungkin ada 30 ya, 30%. Bisa jadi. Bisa jadi kalau data trainingnya misalkan 40% ya, data testingnya adalah 40%, maka kemungkinan akurasinya adalah misalkan 80%. Tetapi jika dengan data testing 40%, terus kita tambahin pre-processing, bisa jadi juga ini menjadi meningkat teman-teman. Misalkan menjadi 98%. Ya. Nah, jadi kita harus mengotak-atik bagaimana kita yang pertama pre-processingnya ya, kita otak-atik. Kemudian itu juga tergantung ya. Jadi akurasi atau kinerja, saya sebut saja kinerja ya, kinerja aja ya. Itu tergantung yang pertama pre-processing ya. Bagaimana kita mengolah datanya ya. Mulai dari exploratory data analysis, kemudian datanya kita transform, kemudian kita seleksi fiturnya ya, dan seterusnya. Kemudian tergantung juga dengan data splittingnya. Dan yang sebenarnya yang paling utama sebelum ini ya, sebelum pre-processing, tergantung dengan datanya sendiri. Jadi tidak mesti ya, atau tidak pasti ya teman-teman, kalau misalkan kita yang terbaik pakai naive Bayes, tidak selalu seperti itu ya. Tergantung datanya yang mau kita klasifikasikan, tergantung datanya yang mau kita prediksi, gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini untuk naive Bayes, ini ya, kita tanpa pre-processing dengan dataset yang sama, yaitu dataset WAIN ya, WAIN quality. Tanpa pre-processing kita sudah bisa mendapatkan kinerja yang bagus ya. Kalau yang kemarin tanpa pre-processing kita di KNN itu tanpa pre-processing kalau nggak salah kita cuma dapat 70 sekian persen ya kalau nggak salah ya. Cuman 70 sekian persen atau bahkan 60 berapa gitu ya, saya lupa kemarin. Gitu. Tapi jika dengan naive Bayes ya tanpa pre-processing, dia sudah 0,9 atau dia sudah 90% lebih. Ya. Bahkan dengan komposisi time test split seperti ini, dia sudah mendapatkan kinerja 100% jika kita menggunakan NB. Kelihatannya baik ini ya, naive Bayes ya. Coba deh kita bandingkan saja di video selanjutnya perbandingan kinerja antara KNN dengan naive Bayes. Kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Silahkan teman-teman like jika teman-teman menyukai video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, dan jangan lupa juga untuk share video ini supaya banyak teman-teman di luar sana yang bisa belajar bareng gratis bersama kita kembali. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat, tetap produktif.